Gagah banget loh. Nama Chris Putra, seorang atlet body contest asal Indonesia, berhasil membawa harum nama bangsa Indonesia pada ajang di MS Pro Show di Tianjin, China. Berkat raihan gold medali pada DMS Pro Show di China beberapa waktu yang lalu, Chris Putra pun lolos ke Olympia Stage yang akan diselenggarakan bulan Oktober nanti di Las Vegas. Jujur, super keren loh. Coba dong tunjukin otot supernya. Hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. To Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me. Di Pagi-Pagi Ambyar, Chris Putra. Chris Putra, atlet body contest Indonesia, memenangkan kompetisi body contest di China. Dan beberapa bulan lagi akan mewakili Indonesia kembali di tingkat internasional. Chris Putra. Selamat pagi Mas Chris Putra. Luar biasa. Luar biasa. Ini Pagi Karo, Mas Chris. Kelihatan kayak tadi kayak editan gitu, ternyata enggak ya. Asli, asli ya. Atlet body contest Indonesia dapat medali loh ya. Betul. Mau pegang boleh nggak sih otot? Boleh. Asli, emang ada yang palsu. Nggak mau dipayat, dikasih kristal gitu loh. Bahaya lu. Baju kali ya. Mas Chris Putra, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Jagoan kita nih, silakan duduk Mas Chris Putra. Mas Chris Putra, body contest, atlet body contest ya? Ya. Body contest itu bedanya sama binaraga itu apa sih Mas? Kalau untuk body contest sendiri sebenarnya itu istilah untuk di Indonesia ya sebenarnya. Jadi untuk di kelas-kelas luar negeri itu sebenarnya namanya itu adalah men's physique, classic physique, dan juga bodybuilding. Perbedaan dari tiga itu, kalau men's physique itu pakai celana pantai. Jadi dinilainya itu dari pinggang ke atas dan ada betisnya. Berarti itu Mas maksudnya men's physique? Men's physique. Okay. Nah itu kelas paling bawahnya, kategori paling yang bawahnya, yang berat badannya biasanya lebih ringan. Ada yang lebih sedikit naik lagi, itu adalah men's classic physique. Nah itu kategorinya pakai short pants, jadi pahanya juga dinilai. Oke. Tapi nggak sama pantatnya. Nah Paha kanan, paha kiri Mas? paha dua-duanya ya. Dua-duanya. Nah terus yang berikutnya adalah bodybuilding. Mungkin teman-teman juga tahu ya, Bapak Binaraga Indonesia kita ya, itu Mas Aderai, itu kelas di bodybuilding, yang dimana keseluruhan otot dari tubuhnya itu dinilai, termasuk ya bagian gluteus atau bagian pinggul atau pantatnya. Jadi semuanya Itu penjelasannya bagus ya. Betul. Mas Chris Putra asli Cara mana? menyampaikannya bagus. Sunda. Orang Sunda. Orang Sunda. Tapi cara menyampaikannya tuh excellent. Chris sekali. Putra berarti ya awal mulanya bisa terjun di men's physique atau body contest itu gimana ceritanya? Apakah awalnya personal trainer atau memang suka nge-gym atau gimana? Awal mulanya itu saya mengikuti bodybuilding ya, atau body contest ini, atau bisa dibilang men's physique ini sebenarnya karena terinspirasi oleh Mas Adera ya. Dulu sosial media itu lebih terkenal itu dari sebuah majalah atau buku-buku atau koran-koran seperti itu, nggak ada yang namanya digital seperti sekarang. Nah, pada saat itu Mas Adera itu sering muncul di koran, kemudian di majalah Men Health kayak gitu. Betul banget. Dan pada saat itu, waktu itu tuh masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Kelas 4 udah ngefans sama Ya, Udah segede gini kelas 4 SD. belum. Mau nanya, ini gede kayak gini karena ada juga makanan-makanan yang diasumsi atau pakai obat juga? Of course. Enggak, maksudnya steroid maksudnya. steroid, suntik, apa gitu nggak sih? Nggak. Kalau protein mah udah jelas ya, pasti ya. Kalau misalkan untuk yang seperti Kalau suntik-suntikan gitu enggak. Nggak boleh kan? Kalau misalkan kita sendiri, kalau misalkan untuk membangun badan kan udah jelas ya, protein atau protein atau zat pembangun yang utama itu menjadi bahan baku utama banget untuk kita membangun massa otot kita, baik dari makanan real food ataupun tambahan suplementasi. Berapa lama bisa punya badan seperti ini? Berapa lama? Sekarang kayaknya udah jalan hampir 12 tahun. Oh lama. Ya. 12 tahun dan prestasinya sangat luar biasa. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Setelah 3 kali gagal, Chris Putra lolos ke Piala Dunia Binaraga. Iya, betul. Lolos
Tiga kali gagal akhirnya indah pada waktunya. Iya. Betul. Ini Piala Dunia Iya, Binaraga itu betul, Kak. kapan Mas? Apakah sudah berlangsung atau akan berlangsung? Jadi sebenarnya ada 3 tahapan yang memang harus dilewati oleh seorang atlet men's fisik atau binaraga atau klasik fisik. Yang pertama itu adalah regional show. Ini biasanya itu di Indonesia sekarang udah ada federasinya, Kak. Ya, jadi kita bisa mengikuti di Indonesia. Biasanya di Singapura juga ada. Yang dekat-dekat aja biasanya Asia ada. Nah, kemudian itu pro qualifier. Nah, pro qualifier itu kalau misalkan ini harus menang dulu di sini. Nah, baru pro qualifier. Kalau pro qualifier itu ini di mana kita harus mendapatkan gelar pro di dunia. Jadi bukan amatir lagi. Kita udah bukan termasuk amatir kalau juara 1 dan juara overall champion. Nah, tahap selanjutnya, nah ini yang paling sulit. Olympia qualifier. Jadi kita seleksi buat kejuaraan dunia dan di situ saya dapatkan struggle yang sangat luar biasa banget. Saya sampai mengalami 3 kali kegagalan di situ. Sampai dari yang awal, iya karena dari yang awal itu dapat 5 medali emas yang awal, yang regional show. Terus yang ini langsung dapat pro juga 1 kali percobaan langsung dapat pro di Las Vegas juga sama waktu itu. Gitu, iya. Jadi kayak PD-nya itu dapat gitu ya. Tapi Gagalnya itu kenapa? Kenapa gagal? Gagalnya karena apa? Pecah otot apa? Bukan, gagal. Karena kan kita kan sendiri itu pasti ada yang namanya improvisasi pada bagian-bagian otot tertentu. Oke. Ya, jadi kita selalu minta Kayak feedback apa dari tuh maksudnya juri. bagian ini perut? Kan setiap juri ada penilaian masing-masing. Betul, Tapi ada sampai akhirnya penilaian 3 kali masing-masing. gagal masuk ke final Olympia itu akan berlangsung kapan? Itu berlangsungnya itu di bulan Oktober. Di mana? Di Las Vegas. Semoga menang di sana ya. Mudah-mudahan. Mau lihat dong perutnya ada berapa sekarang? Ada 6, Kak. Oh, ada 6 kan? Coba Itu lihat. hoax, Berdiri hoax dong. apa enggak sih? Nggak, coba berdiri dulu pengen lihat. Takutnya hoax. Bener gak? Buka-buka. Olah. Mas Kris Putra, Ya. dalam 1 minggu itu, boleh silakan sambil berdiri. Dalam 1 minggu itu latihan Gue kalau punya perut kayak dia begini melulu nih. nge-gym itu berapa lama? Berapa lama ya? Berapa lama dan berapa kali seminggu? Kalau misalkan untuk menjelang pertandingan, biasanya kan itu kan ada diet dulu ya kan. Itu saya biasanya dibuka dengan aktivitas kardio. Nah, untuk aktivitas kardionya saya biasanya menggunakan cross training atau enggak jogging atau lari di treadmill kurang lebih sampai 2 jam. Kemudian untuk latihan weight trainingnya kurang lebih 1 jam, jadi total 3 jam. Wow. 1 3 hari? jam? Ya, betul. 1 hari? 1 kali latihan, Satu karena kali latihannya latihan? pagi sama malam. Oh. Ya, pagi sama malam total seminggu itu 14 kali. Kalau buat usia-usia di atas 40 tahun gitu udah masih mungkin gak sih? Nggak mungkin, udah. Masih tidak ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Mas Kris, gini loh, ini kan juga banyak sobat ambiar yang nonton di rumah. Keterbatasan alat, segala macam. Bener nggak katanya Mas Kris Putra itu dulu alat nge-gym kan Pakai kalau sekarang seadanya canggih. gitu. Ya, Apa misalnya karung diisi semen apa gimana gitu? Mungkin teman-teman sendiri banyak yang udah tahu juga cerita tentang Bang Kris Putra yang dimana Bang Kris itu menggunakan alat-alat sederhana. Jadi pada saat awal Bang Kris Putra itu mencintai sosok Mas Aderai, nah itu tuh alat-alatnya juga ada di pakai situ. pot diisi semen ya? Betul banget. Jadi pada saat Bang Kris itu memulai olahraga fitness, Bang Kris, mohon maaf, Bang Kris itu dari keluarga yang kurang mampu pada saat itu, sempat ngamen juga, jadi OB juga. Jadi nggak mampu ke tempat gym dengan alat-alat yang profesional pada saat itu. Nggak tahu cara bayarnya gimana, membership itu apa, terus bayarnya itu per bulan itu berapa, nggak tahu sama sekali, jadi nggak ngerti. Makanya Bang Kris dulu awal-awal menggunakan body workout, jadi pakai beban tubuh sendiri, dari push up, kemudian pull up, kemudian sit up itu dilakuin. Tapi lama-kelamaan kayaknya belum ada progres yang maksimal gitu. Oh, progresnya kurang nih, akhirnya nyoba bikin-bikin dari semen, dari kayu seperti itu. Akhirnya nyoba-nyoba seperti ternyata lebih cocok menggunakan alat seperti ini. Jadi kalau menurut saya apa yang saya bagikan sekarang itu, apakah sekarang Bang Kris masih latihan seperti itu? Yes, masih. Oh, masih Tapi ya? dikombinasikan dengan alat-alat yang profesional. Karena kan sekarang udah tingkatannya udah lebih ke arah seperti Bebannya ya, lebih betul sekali. presisi. Cuman pesan dari saya bahwa fitness itu bukan milik orang kaya, fitness itu milik kita semua. Kalau Selama ada fitness usaha. itu milik orang kaya. Coba dong, ini gelantungan di sini nih, Oh, gelantungan. boleh, situ ya? Sini. Oke. Tapi harus dipegangin. Menghadap ke sana ya, menghadapnya ke Kamu sana. sebelah sana, harus dipegangin. Rian, ayo bareng kita pegang. Pull up ya, ini melatih. Nih, teman-teman, ini apa gerakannya itu pull up ya yang tadi di sana. Ya. Latihan otot di bagian sini, wings. Oke. Bismillah. Ya, aduh. Pernah. Bang, kalau pull up pernah paling banyak sampai berapa repetisi? Kalau paling banyak biasanya 30, kalau misalkan sambil ini. Iyalah sambil Sambil ngobrol, gua aja ngobrol bisa lagi. kok sambil ngobrol. Gak bisa, gue udah jelas. Gak bisa gue. Yang bisa kayak gini tuh Nasar.
Ya biasanya kalau nyanyi aja naik rigging. 30 repetisi, berapa kali pengulangannya? 3 kali? Apanya? 3 kali 30 atau? Oh enggak, biasanya kalau sekali mulai biasanya cuma 20. Ah, Bang nggak capek. Enggak. udah biasa. Oke ya, kita ganti alat Sekarang ganti yang ini, Abah pakai alat. Oke. Nih yang gede nih. Ayo bang. Ini ya. Aduh. Oh, ini buat bagian back ya. Nah, ini deadlift. Kalau deadlift ini, nah teman-teman, Oh, deadlift ya. sedikit teori ya. Kadang banyak teman-teman yang salah untuk pergerakan deadlift sendiri, lebih banyak terkena di bagian hamstring, kemudian sama bagian gluteus. Yang itu hanya menahan saja, teman-teman. Ya, jadi ini bukan buat lower back ya, banyak orang yang berbicara tentang lower back. Jadi kalau pergerakan yang ini tadi, dia itu mencakup pergerakan yang namanya depression sama elevation. Nah, kalau punggung itu ada depression, elevation, retraction, protraction. Itu dari pergerakan tulang scapula. Pantes banget Mas Kris ini juara banget ya karena paham betul detail demi detail. Kita berharap Mas Kris Putra nanti di mana nanti berikutnya di Jerman ya? Las Vegas. Las Vegas, sorry. Bisa mendapatkan prestasi terbaik mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih sudah memberikan inspirasi buat kita. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.